Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam semangat ya untuk kita semua dimanapun berada. Nah, seperti biasa sebelum memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan melalui devosi pagi kita pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 22 ayat 1-4 dengan tema tidak jadi hilang. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan menggali lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari kami boleh bangun, kami boleh bangkit dengan suasana yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru. Terutama kami bersyukur ketika kami boleh dipanggil untuk memenuhi kebutuhan rohani kami, bersekutu dengan Kristus melalui pembacaan firman pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami supaya kami dapat memahami firman yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 22 ayat 1 sampai yang keempat. Namun di video kali ini Ibu hanya akan menunjukkan ayat yang ke-22 ayat 1. Selebihnya kalian boleh baca sendiri di rumah ya, atau di tempat kalian berada sekarang. Yuk kita buka Ulangan 22 ayat 1 sampai 4 dan Ibu akan bacakan ayat 1. Demikian firman Tuhan, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita boleh menolong orang lain yang sedang mengalami kehilangan, gitu ya. Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda bernama Adri yang baru saja membeli HP baru. Gitu ya, dia beli HP baru di SP1 misalnya, dan ternyata setelah 1 minggu dia beli HP baru, HP-nya hilang, begitu ya. Terus karena memang dia sudah berusaha menghubungi HP itu, HP-nya tidak aktif, HP-nya mati. Dia dengan berbesar hati menganggap bahwa HP-nya sudah hilang. Gitu. Jadi dia sudah pasrah, ya udahlah mungkin HP aku beneran udah hilang. Gitu. Ternyata seminggu kemudian setelah HP-nya hilang, setelah dia berusaha menghubungi, ada seorang yang menghubungi dia dan berkata bahwa HP itu ada di tangan dia sekarang. Nah, rupanya si penemu selama ini seminggu berusaha menghubungi orang-orang yang didaftar kontak HP-nya Adri, tapi ternyata nggak ada satupun yang merespon. Akhirnya dia menelepon nomor Adri yang ada di HP itu dan ternyata terhubung, gitu. Nah, Adri sangat senang HP-nya kembali meskipun ada sedikit lecet karena HP-nya sudah pernah jatuh. Setiap orang tentu merasa sedih kalau kehilangan barang miliknya. Nyatanya Tuhan pun membuat aturan tentang tolong menolong. Kalau kita tahu atau menemukan barang milik orang lain, jangan pura-pura nggak tahu, tapi kita harus mengembalikannya. Nah, kalau orang yang kehilangan itu tinggalnya cukup jauh dan kita mengenalnya, kita harus menyimpan barangnya baik-baik sampai orang itu mencarinya, atau kita yang inisiatif sendiri bagaimana caranya supaya si pemilik itu tahu kalau barangnya ada di kita, dan kita harus menyimpan barang itu baik-baik sampai orang itu menerima barang itu dari kita. Gitu ya. Intinya jangan berlagak tidak tahu ketika kita sedang menemukan barang yang orang lain punya. Nah, ini juga berbicara tentang kepura-puraan, gitu ya. Ada orang yang banyak sekali pura-pura tidak tahu. Misalnya ketika ada orang yang mengalami kesusahan di perjalanan, mungkin karena motornya bocor atau mobilnya mogok, banyak orang pura-pura nggak tahu dan malas menolong. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, tidak boleh seperti itu. Kita akan selalu berusaha menolong orang yang sedang kesusahan, gitu ya. Nah, jadi hari ini kita diajarkan bagaimana kita bisa menolong. Kita senang ya kalau barang yang
hilang, misalnya kita punya barang terus hilang, kita akan sangat senang sekali ketika seseorang menemukannya dan mengembalikannya kepada kita. Maka lakukanlah hal yang sama kepada siapapun. Menyimpan barang orang lain yang kita temukan hanya akan menimbulkan perasaan gak enak dan membuat kita tidak tenang. Bagaimana caranya supaya kita tenang, merasa sukacita? Kita harus kembalikan, ya. Akan jauh lebih baik jika kita mengembalikan kepada si pemilik. Dia senang, kita pun senang. Ada ibu memberikan sebuah kalimat yang isinya adalah mengembalikan barang seseorang yang hilang mendatangkan sukacita bagi kita sendiri maupun bagi si pemilik barang. Jadi hari ini bagaimana kita diingatkan lagi untuk saling menolong dan membuang rasa pura-pura tidak tahu begitu. Jadi kita sekarang diajak untuk menanamkan peduli kepada sesama begitu, karena sukacita mereka adalah bagian dari sukacita kita sendiri. Demikian devosi hari ini, semoga dapat memberkati kita semua dan mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus hidup bertanggung jawab dan hidup menolong orang lain. Kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak terang, maka kita harus berdampak untuk lingkungan sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami boleh menolong sesama kami yang sedang dalam kesusahan, mungkin ada yang kehilangan. Bagaimana kami boleh dituntut untuk bersikap jujur. Bagaimana kami boleh diajak untuk memiliki hati yang mau menolong orang-orang di sekitar kami. Bantu kami untuk tetap konsisten menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.